Bismillah, kajian Ustadz Abu Qatadah Fakri. Iman ahli sunnah itu akan berperang bersama Mahdi, bersama dengan Nabi Isa alaihissalam, dan berkumpul berjihad di sana. Kemudian kita tahu bahwa penduduk dunia dan orang-orang yang durhakanya itu akan habis, dan tersisa orang-orang yang saleh yang berkumpul nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan angin. Dan tersisa syirarul khalq, bersama manusia-manusia yang buruk di muka bumi ini. Dan ini keutamaan. Jadi tempat di mana akan dikumandangkan jihad, tempat di mana akan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah keutamaan yang harus bahwasanya tahu. Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan di dalamnya. Jadi kita tidak hanya mengetahui Baitul Maqdis di Al-Aqsa Palestina. Itu bukan hanya karena ada kejadian ini. Sebenarnya kita harus tahu demikian di dalamnya. Kemudian kita tahu bahwa Nabi Muhammad menganjurkan untuk menziarahi Baitul Maqdis dengan tujuan ta'abbud, dengan tujuan kita beribadah. Nabi SAW mengatakan, "La tusaddu rihal illa li salasati masajid." Tidak ada bepergian yang tujuan untuk beribadah, ta'abbud, dan melakukan persiapan yang lengkap kecuali ketiga tempat itu, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa, dan Masjid Aqsa. Dan kita diperintahkan untuk mendatangi, diperintahkan untuk sholat di sana. Walaupun keutamaan sholatnya itu berbeda-beda dalam hadis. Jadi ada yang mengatakan 500 kali lipat, ada yang mengatakan 250 kali lipat, dan tentunya para ulama lebih menguatkan hadis yang menyebutkan 500 kali lipat tentang keutamaan sholat di Masjid Aqsa yang penting dilibatkan. Oleh sebab itu, orang mukmin yang punya kesempatan, punya wasilah, punya dana untuk ziarah ke Masjidil Aqsa, karena itu adalah merupakan bentuk ta'abbud, bentuk kita beribadah ke tempat tersebut. Dan kita tahu tempat yang dimana Nabi Sallam dikaitkan Nabi terakhir dengan para nabi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan Isra kemudian Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Jadi itu jelas bahwa Nabi Sallam di Isra disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Sallam sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian Allah Ta'ala memanggilnya di Sidratul Muntaha untuk mendapatkan waktu tentang sholat. Jadi sempurna. Orang mukmin punya keimanan. Dan kita masih terikat dengan masjid ini, terikat dengan tempat ini, terikat dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Kemudian setelah kita tahu sekilas bagian kecil yang saya jelaskan tentang Masjidil Aqsa, tentang Baitul Maqdis, tentang Al-Syam, kita harus tahu apa itu, yaitu apa? Mustaqbal Baitul Maqdis, mustaqbal Nabi.
Yaitu kita harus tahu tentang masa depan Baitul Maqdis, masa depan Masjidil Aqsa, dan masa depan umat Islam secara khusus. Nu'minu imanan yaqinan biduni riba wala syak. Jadi kita mesti beriman dengan keimanan yang kuat, keimanan yang baru. Apa yang harus kita imani sebagai tadi? Yaitu keimanan anna mustaqbal li hadhihi ummah, bahwa masa depan ini untuk umat ini. Kita harus meyakini sehebat apapun kekuatan Zionis, sebanyak apapun yang mendukung Zionis, maka umat Islam meyakini bahwa orang Yahudi Zionis akan terusir dari tempat itu. Dan masa depan untuk umat ini. Dan itu diyakini dengan iman yang dalam, tanpa ada keraguan. Dalam waktu yang Allah rahasiakan, ada waktu dan tahun. Tapi orang beriman untuk meyakini bahwa tempat ini untuk orang beriman. Tempat tersebut bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan dalil-dalil yang jelas di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sejumlah dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Fatah, dalam surah As-Saff, At-Taubah 33, Al-Fatah 28, dan surah As-Saff ayat 9. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang 3 ayat ini dengan mengatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dan ini diulangi dalam 3 tempat dalam Al-Quran. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Dalam surah At-Taubah dikatakan walau karihal musyrikun. Dalam surah Al-Fatah dikatakan wa kafa billahi syahida. Dalam surah As-Saff dalam ujung yang sama walau karihal musyrikun. Yang pertama Allah mengatakan biar Allah yang mengutus Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud Muhammad bil huda wa dinil haq, dengan petunjuk dan ilmu yang bermanfaat, yaitu dengan Quran, dengan Sunnah, untuk mengalahkan dan untuk memenangkan agama Islam atas seluruh agama, atas seluruh agama di dunia ini. Jadi ayat ini sebagai bisyarat, ayat ini sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk kita semua. Bahwa ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa dinul Islam akan berkuasa di seluruh penjuru dunia. Bahwa Tuhun sampai disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan ayat ini atau berupa tafsir dari ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang wahidnya agama ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terjadi hari kiamat sehingga Islam ini akan masuk ke seluruh penjuru dunia, sehingga digambarkan tidak akan sejengkal, tidak akan ada
tipikal sanad pun yang ada di belakang